Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la man nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat keimanan sehingga kita masih bisa dikumpulkan dalam majelis Zoom-nya ini. Majelis Zoom ya. Keren. Ya, salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Suri tauladan bagi seluruh umat di muka bumi ini. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustadz dengan hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu, pertama moderator yang saya hormati Bapak Mas Ketua, panggil Mas karena belum menikah. Teman-teman pengurus sanad, terutama senior-senior, kakanda, para kiai yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan melalui majelis yang insya Allah diberkahi ini untuk berdiskusi bersama. Dan saya ingin mengisi melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Pak Ketua di subuh ini. Insya Allah saya akan memantik diskusi kita. Jadi mengawali diskusi sesungguhnya. Saya jujur tadi sama Pak Ketua itu bahwa apa yang hendak saya paparkan sebagai pemantik diskusi kita pada subuh hari ini betul-betul untuk mencari referensi, mencari jawaban sesungguhnya dari teman-teman. Jadi apa yang hendak saya sampaikan mungkin akan agak berbeda dengan pada pendahulu kita. Ini bid'ah sayyah mungkin ya. Karena saya tidak akan memberikan solusi, tidak akan memberikan jawaban, malah sebaliknya saya ingin menghadirkan pertanyaan. Jadi biarlah forum yang memberikan jawaban kepada saya, siapa tahu bisa jadi artikel. Baik, ada fenomena menarik yang sesungguhnya menginspirasi saya untuk mengkaji hal yang saya takut ilmu saya tidak cukup untuk membahasnya, yaitu terkait dengan ulama. Belakangan kita, bukan belakangan, sesungguhnya ini sudah fenomena lama bahwa ulama itu sekarang katanya dikriminalisasi. Mohon maaf Mas Ucu ya kalau kerjanya agak sedikit ringan dibanding yang kemarin-kemarin ini mungkin tidak. Saya kurang tahu nanti kalau Mas Ucu bisa mendapatkan yang khasul khawas dari ulama itu. Tapi saya menyatakan seperti ini, bahwa belakangan kita dihebohkan dengan berbagai macam wacana, misalnya di media, tentang kriminalisasi ulama yang disebut-sebut sudah bagian dari akhir zaman atau apapun namanya. Maka subuh ini saya ingin melempar isu kepada forum untuk kita bahas bersama terkait dengan ulama. Siapa sebenarnya ulama itu? Jangan-jangan
selama ini kita selalu membuli Mas Ucup. Padahal Mas Ucup adalah seorang ulama yang seharusnya sudah masuk dalam ranah hukum karena kita telah mengkriminalisasi Mas Ucup sebagai ulama. Saya membaca beberapa dalam Al-Quran. Kalau saya melihat kata sebatas pembacaan saya, kata ulama itu hanya muncul di dua tempat dalam form ulama ya, kata ulama. Meskipun nanti kan ada kata alimun sebagai kata pembentuknya, tapi kata ulama yang belakangan kita kenal sebagai jamak dari alim itu, entah dalam penafsiran disebutkan sebagai jamak dalam konteks kuantitas, maksud saya digabungan banyak orang alim sehingga disebut sebagai ulama, atau alim dalam konteks dijamakkan karena memiliki banyak ilmu sehingga disebut sebagai ulama. Tapi kemunculannya dalam Al-Quran yang menarik bagi saya dalam dua tempat itu, di surah, satunya di surah Fatir, yang lazim banyak kita baca selama ini, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang menarik dari ayat itu menurut saya, kalau kita menggunakan format pembacaan Prof. Quraisy, ayat itu justru diawali dengan pembicaraan tentang tentang alam semesta. Saya lupa, maaf, saya lihat dulu redaksinya. Mungkin teman-teman yang bisa membaca innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u itu bisa menyaksikan, membaca secara langsung redaksi ayat yang mendahuluinya itu berbicara tentang ayat semesta. Dan ya, surah Fatir ayat 27. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu di 28 diawali dengan ayat 27. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Lalu awal ayat innama yakhsyallaha itu wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Di sini pembacaan awam saya, salah satu tanda ulama itu sudah dikaitkan dengan pembacaan alam semesta yang sedikit banyaknya mengantarkan kita untuk memberikan definisi pengantar bahwa ulama itu mungkin arah-arahnya nanti ke saintis sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat itu kemudian setelahnya di ayat 29, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Saya menggarisbawahi kata yatluna kitaballahi di situ. Jadi ayat itu didahului oleh pengantar tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di semesta, kemudian diikuti dengan yatluna kitaballahi. Maksud saya di situ ada premis yang lain tentang yatluna, membaca kitab. Jadi sudah ada dua premis dasar kita sekarang untuk mendefinisikan ulama itu dalam konteks Al-Quran, setidaknya dari pengantar munasabah ayat yang mendahului dan yang mengapitnya, maksud saya sebelum dan sesudahnya. Konteks membaca dari sisi ulama itu kemudian menurut saya didukung oleh kata ulama di ayat yang lain, yang ulama Bani Israel itu. Maaf, saya tidak hafal ayatnya. Ya'lamahu ulama Bani Israel itu, ayat itu bercerita tentang kenabian Nabi Muhammad. Di berbagai tafsir kalau kita baca, kita akan mendapatkan berbagai spekulasi. Ada 5 katanya ulama-ulama di situ yang mengetahui kenabian
Muhammad. Dan ulama Bani Israel di situ disebutkan sebagai orang yang pakar dalam membaca kitab suci, kitab ulama Bani Israel itu, entah kitab Taurat atau kitab Injil. Makanya nanti kaitan lainnya dengan fas'alu ahla dzikri itu, yang menariknya lagi, kemudian Allah menyatakan dalam ayat yang lain itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, tanya ahli dzikir, bukan ulama. Bukan, tidak menyebutkan kata ulama di situ. Kenapa disebutkan ahli dzikir? Berbagai macam penafsiran itu. Dzikir pertama, ahli dzikri itu disebut. Kesimpulannya adalah ahli kitab, maksudnya bukan ahli kitab, ahli kitab, orang yang pakar tentang kitab suci, baik az-dzikr yang disebut sebagai nama Al-Qur'an, az-dzikr. Jadi kalau kalian tidak tahu, tanya orang yang paham tentang Al-Qur'an. Di penafsiran yang lain itu disebutkan ahlu Taurati wal Injil. Jadi az-dzikr di situ orang yang paham tentang kitab kira-kira. Nah, makanya saya ingin menyimpulkan dari premis-premis itu, setidaknya ada yang ingin ditonjolkan dari kata ulama di situ adalah orang yang pakar dalam konteks kitab, membaca atau menulis. Maka satu hal yang ingin saya tawarkan, nanti kita diskusikan. Ini bukan jadi saya menawarkan saja. Saat pembacaan awam saya yang pertama itu, bahwa ulama itu mesti terkait dengan kemampuan untuk membaca, menganalisa. Jadi kaitannya dengan kitab itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan dari konteks yang saya paham dari 2 ayat yang bercerita tentang ulama. Jadi kalau ada orang yang tidak komprehensif dalam kitab, buku maksud saya, secara lebih umum, menulis, membaca, tidak bisa disebut sebagai ulama. Dia mesti pakar dalam konteks itu, membaca, baik itu tadi karena didahului dengan tanda-tanda alam semesta, maka ulama itu mestinya umum. Jadi semua orang yang pintar membaca, menganalisa, menulis misalnya dalam keilmuannya masing-masing, itu bisa disebut sebagai ulama. Nanti saya akan paparkan di bagian akhir apa sesungguhnya yang menjadi kerisauan umum saya tentang ulama itu. Nah, yang berikutnya adalah dari sinilah sepertinya dugaan saya mengapa ulama belakangan ini menjadi justru terinstitusikan. Jadi jika ulama dalam konteks Al-Quran tadi itu tidak ada indikasi bahwa ulama itu mesti berbentuk label tertentu kepada menjadi institusikan, maksud saya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepertinya menjadi inspirasi untuk kalangan tertentu untuk mendefinisikan sendiri-sendiri tentang ulama itu dan bahkan diinstitusikan. Sebagai gambaran dasar sesungguhnya ulama itu sekarang kan di Indonesia, khususnya di Indonesia, ada majelis ulama Indonesia. Tadi di pengantar pertemuan kita ada yang menyebut Kiai Muda, dan setahu saya Kiai Muda itu diasosiasikan dengan atau diidentikan dengan pendidikan kader ulama. Tidak semua orang bisa dipanggil kiai, tapi kiai muda, tapi orang yang pernah mengikuti pengkaderan ulama. Lagi-lagi ada ulama di situ. Artinya ulama itu telah terinstitusi. Jadi makanya wajar kalau tadi di awal saya mengatakan ada orang yang mengkriminalisasi ulama, makanya di situ terjadi perdebatan panjang. Apakah yang dikriminalisasi itu ulama betul atau tidak? Karena dia bukan anggota MUI misalnya, atau bukan kiai muda, dan seterusnya. Nah, Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Nah, persoalan waras di situ, kewarisan. Nabi menyatakan ulama itu adalah ahli waris para nabi. Kalau kita melihat paradigma kewarisan itu, biasanya kata itu cenderung diidentikan dengan harta, waris.
Tetapi Al-Quran sudah memberikan petunjuk bahwa waris dalam makna Al-Quran itu tidak hanya terkait dengan harta, karena Allah sendiri telah menyatakan wawaritha Sulaiman Daudah, kalau tidak salah ayatnya. Kewarisan Sulaiman dari Daud itu bukan harta. Di tafsir-tafsir saya baca dikatakan qiyamatu maqam Daud fil mulki wan nubuwah wal ilm. 3 di situ. Jadi kewarisan Sulaiman ke Daud itu adalah dalam konteks mulk, kekuasaan, yang kedua nubuwah, dan terakhir baru ilmu. Nah, itulah yang digunakan untuk menafsirkan juga masyarakat warasah dalam kenabian itu. Jadi ulama itu mewarisi kekuasaan, jadi ada otoritas sesungguhnya di situ. Nubuwah, persoalan kenabian, dan ilmu. Meskipun ada hal yang seringkali lupa dipaparkan dalam konteks itu, karena hadis itu dilanjutkan oleh Nabi. Itu kan hadisnya agak panjang. Inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri, dan seterusnya. Itu dikatakan bahwa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama tuwarrathul ilma. Jadi Nabi jelas-jelas sudah menyatakan bahwa yang diwariskan itu adalah ilmu. Nah, ilmu itulah yang luas nanti juga pembahasannya. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa warasatul anbiya itu sudah menjadi menjadi komoditas tersendiri sesungguhnya, karena di dalam berbagai penafsiran tadi yang sempat saya sampaikan itu, ketika seorang disebut sebagai ulama, maka dia tidak hanya konsekuensi kealiman atau keilmuannya, tetapi dia ada konsekuensi kekuasaan, otoritas, apalagi disebut sebagai an-nubuwah. Anda tahu an-nubuwah itu, misalnya kalau konteksnya Rasulullah, itu kan bukan hanya pemimpin dalam konteks agama, tapi juga pemimpin dalam konteks sosial politik. Makanya yang ingin saya kaji sesungguhnya, yang ingin kita diskusi, saya harapkan sekali ada tambahan pencerahan dari para guru-guru kita pada subuh kali ini adalah tinjauan konseptual secara dari Al-Quran dan hadis tentang ulama itu. Bagaimana sesungguhnya ulama itu yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, atau jangan-jangan, karena jangan-jangan maksud saya, benar apa yang sempat dipaparkan oleh Yasser Auda, saya dengarkan kemarin dalam sebuah kuliah Maqasidus Syariahnya itu, ulama itu sekarang justru yang kita sebut ulama itu bukan ulama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, karena dalam pencermatan beliau terkait dengan genealogi ulama itu, justru ulama itu sekarang sudah bergeser dari makna yang sesungguhnya, karena ulama sudah diinstitusi, dibentuk secara khusus, bukan hanya sebenarnya dia tidak layak lagi disebut sebagai ulama, tapi karena dibentuk oleh kekuasaan. Makanya menurut Yasser Auda itu munculnya kata institusi ulama itu diawali dari sejak dinasti-dinasti Umayyah, Abbasiyah itu, yang disebut ulama adalah orang yang alim, memang alim, tetapi harus diformalkan oleh pemerintah. Dia harus, isinya harus resmi. Jadi makanya orang-orang alim yang bukan bagian dari pemerintah disebut sebagai ulama. Jadi terjadi pergeseran. Jangan-jangan di Indonesia juga orang-orang yang kita sebut sebagai ulama itu ada yang sesungguhnya bukan ulama, atau ada orang yang sesungguhnya ulama tapi kita tidak sebut sebagai ulama, karena konstruksi ulama yang ada sekarang bukan lagi konstruksi teologis, tapi dia konstruksi sosial politik. Dan yang bagian paling terakhir yang ingin saya sampaikan di pemantik diskusi ini, Andre Gurupta, Kiai atau Gurupta, apalagi istilah-istilah yang lain itu Ustaz,
mungkin nanti banyak anak guru misalnya. Apakah semua itu semuanya termasuk ulama, atau kita tidak perlu menyebut mereka sebagai ulama, biarkanlah dia sebagai anak guru atau guru tak, karena nanti jangan-jangan istilah Andre guru tak atau guru tak atau kiai itu tereduksi kalau dia disebut sebagai ulama, karena ulama sudah dikonstruksi tidak teologis lagi. Kenapa? Karena saya membaca sebuah penelitian, pandangan masyarakat tentang ulama itu memang sangat beragam. Penelitiannya di Aceh dilakukan oleh, saya lupa siapa penulis artikel itu, yang melakukan wawancara terhadap ratusan warga Aceh itu. Ternyata persepsi mereka tentang yang disebut sebagai ulama itu memang sangat beragam. Tapi ada satu kata kuncinya. Yang mereka sebut sebagai ulama itu adalah orang yang mengasuh pesantren. Jadi ketika ada orang yang pintar, tapi tidak punya pesantren, mereka tidak disebut sebagai ulama. Mereka hanya cerdik, cendekia saja, atau cendekiawan saja. Tidak disebut sebagai ulama. Tetapi sebaliknya, meskipun dia orang pesantren, akrab dengan pesantren, alumni pesantren misalnya, tapi tidak alim, dia juga tidak disebut sebagai ulama. Tapi yang menariknya di situ adalah dia mesti punya institusi. Jadi ya siapa tahu kita orang yang dosen-dosen sebenarnya ini dosen apapun itu, karena kata alim itu tidak mesti dikotomi apakah dia, ini juga yang menjadi masalah sesungguhnya, karena belakangan kata ulama itu sudah diidentikan. Kalau kita membuka kamus besar itu, ulama itu adalah orang yang paham, ahli dalam bidang agama. Padahal tidak ada yang membatasi sama sekali di ayat itu tadi. Justru di ayat innama yakhsyallaha itu terkait dengan ilmu sains kalau menurut saya. Jadi ulama sekarang sudah terbatasi. Ulama itu hanya ulama tafsir, ulama hadis, ulama apa. Padahal mungkin nanti Ustaz Ghaffar juga bisa mengkonfirmasi, jangan-jangan apakah elemen-elemen di majelis ulama itu ada ulama kimianya, ada ulama kedokterannya, atau ada ulama apa namanya antropologinya misalnya, atau jangan-jangan hanya orang tafsir, orang hadis saja. Nah, itu juga sudah cenderung mereduksi kata ulama itu. Mungkin itu pengantar pemantik diskusi saya di subuh ini. Dan kembali saya jujur bahwa dengan pembacaan awal saya yang sangat terbatas tentang ulama itu, ya sesungguhnya saya hanya ingin meminta banyak informasi yang lain dari teman-teman kita di subuh ini, supaya wacana-wacana yang beredar itu kriminalisasi salah satunya misalnya kan, supaya kita bisa lebih paham menempatkan siapa yang sesungguhnya yang layak disebut sebagai ulama. Jangan-jangan kita sembarangan saja, karena terus terang ini persoalan ada jadi bumerang juga sesungguhnya. Ya setiap saat kita memanggil teman kiai, setiap saat kita memanggil teman ustadz, setiap saat kita memanggil teman ini dan seterusnya, itu sudah menjadi panggilan-panggilan yang sapaan-sapaan yang sesungguhnya bisa bermakna positif menurut saya karena kita saling menghargai, tapi bisa juga bermakna negatif kalau menurut saya di sisi yang lain, karena kita memanggilnya kiai, memanggil ustadz, padahal menurut orang-orang wah masa itu dipanggil ustadz biasa aja kok, dipanggil kiai masa itu jadi ulama misalnya kan, karena kiai itu identik dengan itu Andre Guruta misalnya kan, lalu kemudian praktiknya di masyarakat wah masa itu kiai, masa itu ulama. Makanya kan salah satu tafsir warasatul anbiya di situ adalah bukan sekedar mewarisi ilmu tetapi juga adab, akhlak dan seterusnya dari nabi. Jadi bukan persoalan warasatul anbiya itu bukan persoalan hak sesungguhnya, bukan persoalan kebanggaan bahwa saya pewaris nabi, tapi itu adalah tanggung jawab, dan tanggung jawabnya adalah moral, bukan hanya mewarisi ilmunya tapi pengabdian. Makanya Gramsci itu menyebut tradisi itu sebagai ada yang disebut dengan apa namanya tanggung jawab organik. Tanggung jawab organik itu bukan sekedar mewaris tradisional, kemampuan untuk membaca, mengetahui, tapi kemampuan untuk menyebarkan ilmunya. Mungkin itu dari saya, Mbak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.